Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama keluarga Inafa dalam kisah Nabi. Alhamdulillah pada sore hari ini Abi Tardi akan berkisah tentang Nabi Soleh. Sahabat semua, kita ketahui bahwa Nabi Soleh ini diturunkan kepada kaum Samud, dan kaum Samud ini adalah orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, pohon-pohon yang sangat subur, kebun-kebun yang sangat subur. Akan tetapi kaum Samud ini mendurhakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Soleh untuk mensempurnakan akidah kaum Samud. Dan kita ketahui bahwa Nabi Soleh ini merupakan bangsawan kaum Samud dan keturunan dari Syam. Dan keturunan dari Syam ini adalah keturunan Nabi Nuh. Nah, sahabat semua, bahwa kaum Samud ini mendurhakan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala-berhala. Sehingga Nabi Soleh ini datang kepada kaum Samud untuk meluruskan akidahnya. Suatu ketika Nabi Soleh ini datang kepada kaum Samud dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena Allah sudah memberikan kenikmatan pada kalian semua." Namun apa yang disampaikan oleh Soleh ini malah diperolok-olok oleh kaum Samud. Dia berkata, "Wahai Soleh, kamu ini orang yang tidak waras. Kamu ini sudah gila. Masa kamu meninggalkan sesembahan nenek moyang kita hanya untuk mengikuti dirimu?" Nah, setiap hari Soleh ini tidak henti-hentinya untuk berdakwah kepada kaum Samud. Suatu ketika saat bersama dengan kaum Samud ini, Nabi Soleh pun berkata kembali, "Wahai kaumku, sembahlah Allah." Maka kaum Samud ini berkata kepada Soleh, "Wahai Soleh, kalau engkau betul-betul seorang nabi, betul-betul seorang rasul, utusan Tuhanmu, maka turunkan mukjizat dari Tuhanmu itu." Maka Soleh pun berdoa kepada Allah untuk diberikan mukjizat. Nah, apa permintaan dari kaum Samud ini? Kaum Samud ini meminta kepada Nabi Soleh untuk dikeluarkan seekor unta yang ada di pegunungan. Nah, ternyata Soleh berdoa kepada Allah, tiba-tiba di dalam gunung itu muncullah seekor unta yang sangat besar. Kaum Samud ini pun tetap mendurhakan dan dia tidak percaya, ini hanyalah sihir dari Soleh. Kalau Tuhanmu betul-betul mempunyai mukjizat, maka aku minta, kata kaum Samud, untuk melahirkan seorang anak unta itu. Maka betul, saat Soleh ini berdoa kepada Allah, maka unta ini pun melahirkan. Nah, sahabat semuanya, ternyata tidak dari situ juga. Masih kaum Samud ini meragukan kenabian dari Nabi Soleh. Nah, dia pun berencana untuk membunuh unta itu. Membunuh unta. Nabi Soleh ini pun mengetahui, apalagi unta Nabi Soleh ini adalah mempunyai susu yang banyak, sehingga untuk jamaah, untuk pengikutnya Nabi Soleh ini pun bisa dinikmati susu dari unta tersebut, sehingga perdagangan dari kaum Samud pun tidak bisa lancar seperti sebelum adanya unta. Maka kaum Samud ini pun ingin membunuh unta tersebut. Dan Nabi Soleh pun berkata kepada
kaum Samud, wahai kaumku, apabila engkau mengganggu unta itu, maka Allah akan memberikan azab kepadamu. Betul, ternyata unta ini akan dibunuh oleh kaum Samud. Pada malam hari, kaum Samud ini berencana akan membunuh unta tersebut. Dan di malam hari itu pula unta itu dibunuhnya. Masyarakat geger karena unta itu sudah mati. Maka Nabi Soleh datang kepada kaum Samud itu dan berkata, engkau telah membunuh unta Allah, maka Allah akan memberikan azab kepadamu. Mana buktinya kalau Tuhanmu akan memberikan azab kepada kami? Maka Nabi Soleh ini berkata kepada kaumnya, tunggu 3 hari. Nah, sahabat semuanya, apa yang terjadi setelah 3 hari? Nah, pada hari yang ketiga inilah Allah memberikan azab yang sangat pedih kepada kaum Samud, yakni berupa gempa yang sangat besar. Gempa yang sangat besar. Bumi ini terbelah karena kaum Samud mendurhakai apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh, sehingga kaum Samud pun mati semua, tidak ada yang tersisa. Sahabat semuanya, apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Soleh ini? Bahwa yang pertama, semua kenikmatan ini yang Allah datangkan kepada kita, marilah kita syukuri. Karena Nabi Soleh itu turun untuk kaum Samud agar kaum Samud ini mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dari kaum Samud tersebut, sehingga Allah memberikan bencana yang sangat besar. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.